Namaku Ardi. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Sekitar tahun 2015. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMA. Meskipun kejadiannya sudah cukup lama, tapi malam itu aku masih teringat kejadian yang selalu membuatku bermimpi buruk. Hari itu aku sedang bermain bersama 3 temanku. Ada Sandi, Alim, dan Irfan. Kami sudah saling mengenal sejak kecil karena tinggal di kampung yang sama. Bisa dibilang kami tumbuh bersama sejak kecil. Mulai dari bermain layangan, mandi di sungai, ya hal-hal lainnya lah yang kami selalu lakukan bersama. Sampai aku ingat saat itu malam Jumat Kliwon. Di hari Kamis bulan Mei 2015. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sedang mengobrol, salah satu temanku Alim berkata, "Guys, uji nyali yuk di bekas mes pabrik." Begitu katanya. Dia mengajak kami uji nyali di bangunan bekas mes pabrik. Ya, di tempat tinggalku ini memang ada bangunan bekas pabrik tepung batu yang sudah lama terbengkalai. Saat itu entah apa yang ada di pikiran Alim. Dia mengajak kami uji nyali eksplor ke pabrik itu. Beredar cerita pabrik itu terkenal angker. Ya, mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa harus uji nyali ke pabrik terbengkalai itu. Rencananya sih sederhana. Kami hanya ingin masuk sampai ke area bekas mes pabrik dan melihat keadaannya seperti apa. Akhirnya kami setuju dan berangkat ke lokasi. Ketika semakin dekat dengan lokasi yang dituju, suasana mulai berubah. Jalanan terlihat semakin sepi. Hanya ada suara binatang-binatang malam yang terdengar dari kejauhan. Kami sampai mendekati pabrik itu. Terlihat tembok tinggi sekitar 2 meter yang harus kita panjat jika ingin masuk ke area bekas pabrik itu. Memanjat tembok itu sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa kali di siang hari kami memanjatnya hanya untuk bermain layang-layang. Namun jika malam hari, ini pertama kalinya. Dan entahlah, malam itu rasanya benar-benar berbeda. Alim naik terlebih dulu, disusul Sandi, Irfan, dan aku memanjat yang paling terakhir. Ketika aku mulai memanjat,
Entah kenapa aku merasa dadaku kok tiba-tiba sesak ya. Ada perasaan tidak enak yang muncul di batinku. Nafasku mulai tak karuan. Ingin rasanya untuk membatalkan penelusuran ke pabrik itu. Namun, tampaknya teman-temanku sangat bersemangat sekali untuk masuk ke dalam. Mau tak mau aku pun mengikuti mereka. Kini kami sudah berada di dalam area pabrik terbengkalai itu. Dan mulai berjalan masuk lebih dalam menuju bangunan bekas mes yang jaraknya kurang lebih 100 meter lah dari tempat kami masuk. Selama perjalanan menuju bangunan bekas mes itu, kami mengisinya dengan mengobrol. Bahkan sesekali kami bercanda, agar suasana tidak terlalu sepi. Bahkan sempat terdengar olehku Alim dan Irfan berkata sompral. Katanya kalau tiba-tiba ada kuntilanak lewat, mau dibawa sama mereka. Begitu katanya sambil tertawa. Aku hanya diam dan berharap hal ini segera berakhir. Perasaan tidak nyaman semenjak tadi aku masuk ke sini kini semakin kuat. Apalagi ketika aku lihat ke sekitar, semuanya gelap. Ditambah karena tempat ini sudah terbengkalai lama, suasananya jadi sangat mendukung. Langkah terus melaju sampai ketika kami hampir tiba di dekat area mes pabrik itu, tiba-tiba Alim yang berada di barisan paling depan menghentikan langkahnya. Dia bilang dia dengar suara ada yang menangis. Perempuan. Tapi anehnya aku tidak mendengarnya sama sekali. Bahkan teman-temanku yang lain pun tidak mendengarnya. Alim dengan wajah serius bilang dia dengar suara cewek nangis. Udah Lim, musuh bercanda terus ah. Udah cepetan lanjut aja sampai di mes. Habis gitu lihat-lihat lanjut pulang. Udah gitu aja, yuk buruan ah. Alim coba meyakinkan bahwa tadi jelas banget terdengar suara perempuan nangis. Aku berharap ini hanya akal-akalan Alim menakut-nakuti kami. Kami lanjut melangkah. Semakin dekat dengan bangunan bekas mes di pabrik itu, suasana pun berubah lagi. Semakin sunyi. Jalan menuju bangunan mes itu sudah dipenuhi rumput-rumput
seperti lalang yang tinggi, hampir selutut. Kami hanya fokus berjalan agar tidak tersandung. Atau ada hewan-hewan seperti ular lah. Singkat cerita, kami sampai di bangunan mes itu. Nafasku semakin tak karuan. Ditambah kali ini telingaku terasa sangat panas. Bukan panas biasa, tapi apa sih nih? Malam yang seharusnya dingin, aku malah merasa telingaku sangat panas. Bahkan tak hanya telinga, aku mulai merasakan seluruh wajahku terasa panas. Aduh. Aku sempat bilang pada temanku bahwa tiba-tiba saja wajahku terasa panas. Namun temanku hanya mengira mungkin aku alergi. Alergi debu atau mungkin ada tumbuhan di sekitar sini. Tapi rasanya ini bukan alergi. Kami mulai masuk ke dalam mes itu. Ketika aku bergerak masuk lebih dalam ke mes, aku baru sadar aku melihat dua temanku lain, Sandi dan Irfan, tidak mengikuti kami masuk ke dalam mes. Hanya aku dan Alim. Mereka terlihat berdiri di depan salah satu pintu bangunan yang sudah terbuka. Dia mematung menatap lurus ke dalam ruangan. Kontan aku memanggilnya. Woi, ayo, lewat sini masuknya, bukan pintu yang itu. Yuk, buruan. Namun mereka seolah-olah tidak mendengar apa yang kuucapkan. Berkali-kali aku coba teriaki mereka, namun mereka hanya diam saja. Nah, apa sih ini orang-orang? Aku dan Alim pun kembali mendekati mereka. Woi, ngapain sih di sini? Pintunya bukan yang itu, yang ini. Yuk, buruan. Aku menarik tangan mereka. Namun ketika aku coba tarik, mereka tidak merespon. Seperti menolak bergerak. Badannya kaku. Tatapan mereka kini terlihat kosong, hanya menatap lurus ke dalam ruangan itu. Apa sih yang dilihat? Aku pun coba melihat ke arah dalam ruangan yang pintunya terbuka itu. Dan ketika aku tengok ke dalam, di ruangan yang gelap itu, samar kulihat ada seorang perempuan dengan posisi jongkok. Iya, sosok perempuan sedang berjongkok dengan kepala yang tertunduk.
Rambutnya panjang menutupi wajahnya dan pakaian perempuan itu terlihat putih kusam dan hanya terdiam jongkok seperti itu. Kontan setelah melihat itu, aku pun rasanya tak bisa menggerakkan badanku. Seketika bulu kuduku berdiri, dan kini kurasakan telinga, wajahku, bahkan hingga ke leher itu terasa semakin panas. Bahkan rasanya wajahku seperti bengkak dan mati rasa. Beberapa saat kemudian, ada pergerakan dari perempuan itu. Perempuan itu mulai mengangkat kepalanya dan perlahan kini terlihat wajah perempuan itu. Wajahnya sangat menyeramkan. Dari mulutnya kulihat dipenuhi taring yang panjang di giginya. Dan bahkan salah satu taringnya menjulur sampai melewati dagunya. Dalam kondisi seperti itu, aku benar-benar tak bisa bergerak. Lalu, tiba-tiba terdengar suara perempuan itu. Terdengar dalam telingaku dengan jarak yang cukup dekat. Meskipun sosoknya terlihat jauh. Dia berkata, "Naon marane ka dieu? Ieu imah aing." Astaga. Mendengar itu, aku berusaha untuk menggerakkan kakiku, berlari, meninggalkan tempat itu, tapi rasanya tidak bisa. Aku hanya bisa melirik ke arah temanku yang juga terlihat tak bisa bergerak. Kami seakan mematung, dipaksa terus melihat ke arah sosok perempuan itu, dan rasanya seperti ada yang menahan kami pergi. Dalam hati aku terus berdoa, beristighfar, dan berharap sosok itu segera hilang. Sampai kulihat sosok perempuan itu kini mulai bergerak dari posisinya yang jongkok dan kepalanya melihat ke arah kami. Kini dia mulai bergerak dengan posisi merangkak. Dan kini terlihat tangannya sangat panjang, menekuk dan menopang tubuhnya, mulai mendekati kami. Ketika itu juga, aku mulai berusaha berontak dan menggerakkan badanku. Dan ketika aku bisa bergerak, aku langsung menarik teman-temanku sekuat tenaga untuk segera pergi dari tempat itu.
hingga salah satu temanku pun terjatuh. Aku menyeretnya dan mengajaknya segera keluar dari area bangunan mis itu. Kami terus berlari hingga menuju arah depan pos penjagaan. Sampai area pos depan, kami bertemu satpam yang menjaga pabrik itu. Mereka langsung menahan kami dan berkata sedang apa di dalam pabrik dan masuk dari mana. Kami bilang, kami coba untuk uji nyali. Masuk dari belakang. Bapak satpam itu tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan menyuruh kami segera pulang, keluar dari area pabrik. Singkat cerita, kami sampai di rumah. Kami lalu membahas apa yang terjadi tadi. Ada satu hal yang aneh. Ketika itu, Alim sama sekali tidak melihat sosok perempuan yang kulihat. Dia tidak melihat apa-apa katanya. Kalau aku berkata pada Sandi dan Irfan yang sejak tadi masih diam. Di, Van, kalian lihat juga kan perempuan yang jongkok itu? Makanya kalian gak bisa gerak? Di, Van, woi. Namun Sandi dan Irfan masih tidak menjawab. Tatapan mereka kosong seperti melamun. Aku dan Alim saling bertatapan. Alim merasa ada yang gak beres dengan Sandi dan Irfan. Karena khawatir, Alim pun mengajak aku untuk membawa Sandi dan Irfan ke rumah salah satu ustadz terdekat. Kami membopong mereka sampai dalam perjalanan menuju ke sana. Tiba-tiba Irfan berteriak histeris. Tangannya menunjuk ke arah pohon di pinggir jalan. Pohon besar itu dia tunjuk sambil terus berteriak histeris, seperti orang ketakutan. Dan ketika aku tengok ke atas, di salah satu dahan pohon besar itu, sekilas kulihat ada yang mengintip dengan posisi jongkok di atas dahan pohon. Sosok yang sama seperti yang kulihat di pabrik. Dia menatap ke arah kami. Tanpa lama-lama aku langsung menarik mereka berlari dan menjauh dari pohon itu. Hingga kami sampai di rumah Pak Ustadz yang sebut saja namanya Pak Rudi. Kami ceritakan apa yang kami alami. Beliau kemudian berdoa, lalu memberikan air doa yang sudah didoakannya itu, dan meminta kami untuk meminumnya. Beliau berkata bahwa kemungkinan sosok yang kami lihat itu adalah
makhluk gaib, bangsa jin, yang memang mengganggu. Apa yang kami lakukan seakan menantang dengan masuk ke pabrik itu dengan niat yang memang bukan seharusnya. Jadi hal yang wajar kenapa akhirnya kami diganggu dan diikuti karena ulah kami sendiri. Semenjak malam itu, kami pun mendapat satu pelajaran yang cukup berharga. Dan pastinya, sejak malam itu, kami mungkin tidak akan pernah lagi datang ke bekas pabrik itu pada malam hari, terutama di malam Jumat Kliwon.